Masih di dua arah, kita berbangga karena kemarin menang lawan Tiongkok, tapi lawan kita nanti 10 Juni adalah Jepang. Oke, yang diturunkan adalah second layer. Cuma kan Jepang yang kita lawan. Coach Banur, gimana nih kalau lawan Jepang, apa yang harus betul-betul dikejar dalam waktu yang sempit ini? Ya, kita tahu semua Jepang langganan tim dunia untuk wakil Asia. Dan saya pikir sekarang pun tim Italia belum tentu menang juga lawan tim Jepang sekarang gitu. Artinya tapi ini sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Dan yang penting kalaupun kita harus kalah nanti di Jepang sana, kalahlah dengan terhormat, bermainlah dengan bagus, kata Bung Toel tadi, gaya main kita sudah kelihatan Bung Toel. Kalaupun kita harus kalah, Jepang setengah mati ngalahin kita, itu yang paling penting. Yang penting gas dulu ya. Apalagi kalau soal fisik misalnya Bung Joy, kita tahu kemarin saat kita nonton babak kedua kelihatan banget fisik kita tuh menurun pemain timnas. Sementara China, Tiongkok sudah banyak melakukan pergantian pemain lebih fresh. Nah apa yang harus disiapkan apalagi Jepang, kita tahu staminanya fisiknya luar biasa. Ya kalau bicara kemarin memang kelihatan betul babak kedua China mengambil alih dominasi permainan. Mereka bermain rapi sejak awal. Fisik juga kelihatan mereka sangat tangguh meskipun tidak se-skillful Jepang atau Korea Selatan, tapi mereka punya determinasi juga oke banget loh. Jadi kemarin itu dalam tanda kutip untung Indonesia nggak kebobolan. Ada 1-2 peluang mereka yang bisa digagalkan oleh Emil. Tapi kalau kita bicara melawan next match melawan Jepang, ini kalau saya bilang tadi sejak kemarin ini Jepang ini kan udah lolos. Kemarin pun lawan Australia itu second layer semua yang main. Cuma ada Kubo masuk main di babak kedua. Yang lain menurut saya itu pemain yang di-breeding di Jepang dan pemain-pemain muda. Tapi mereka ini adalah aset yang luar biasa bagi Jepang karena mereka akan menggantikan senior-seniornya Mitoma dan segala macam, ini yang mengganti sekarang. Makanya saya bilang ini lawan Jepang meskipun sudah tidak menentukan bagi Indonesia, bagi Jepang sekalipun. Ini kalau dirupiahkan, dibayar dengan rupiah Indonesia harus lawan Jepang, harganya itu ratusan miliar, mahal sekali. Sehingga kemudian ketika kemarin melawan Cina, Indonesia di babak kedua agak turun, ini harus diperbaiki melawan Jepang. Karena itu untuk mendapatkan match melawan tim terbaik di Asia itu harganya mahal sekali. Oleh sebab itu Kluivert ini ketiban durian runtuh nih. Lawan Jepang sudah tidak menentukan sehingga dia bisa lepas untuk melakukan strateginya. Jadi lawan Jepang harus betul-betul diambil pelajaran. Dan kalah pun kan nggak apa-apa. Indonesia udah pasti lolos. Jepang pun tetap akan main akan main positif gitu ya. Karena kan pemain-pemain muda ini semua pemain muda yang saya lihat. Ini ada yang 18 tahun malah. Ini dia ingin menunjukkan bahwa dia layak menggantikan Wataru Endo, menggantikan Kaoru Mitoma di kemudian hari, sehingga dia pasti akan tampil sehebat-hebatnya. Nah ini menurut saya pelajaran yang kita akan dapat lawan Jepang nanti di Osaka, itu harganya nggak terbayar. Jadi harus dimanfaatkan betul untuk menghadapi putaran 4 yang kita akan hadapi nanti Uni Emirat Arab. Kalau lawan Jepang aja bagus, harusnya nggak usah takut ya lawan yang lain. Nggak usah takut lagi karena kan ya seperti saya bilang tadi, ini sebetulnya yang ada di putaran keempat kan tidak lebih baik dari grup C, tidak lebih baik dari Arab Saudi, Jepang, Australia, kita sudah lewati itu semua. Kenapa harus takut lawan Oman, lawan Uni Emirat Arab? Oke, nggak usah takut. Nah, tapi kalau bisa lawan Jepang di kandang lawan Bung Toel, apa yang harus kita betul-betul jaga dari timnas ini? Karena ya nggak mau juga kan datang meskipun semuanya nothing tulus, Jepang maupun timnas, tapi jangan juga pulang ke sana kitanya babak belur. Oke, jadi yang penting adalah nilai penting dari pertandingan lawan Jepang walaupun tidak menentukan adalah mematangkan tim. Kalau buat dari sudut pandang timnas Indonesia, mematangkan tim melawan tim Jepang yang sudah punya reputasi. Jadi itu sebuah ujian yang penting, yang mahal. Kedua, jaga mentality, mental pemenang itu, winning mentality itu dijaga. Jadi kalau babak belur kurang bagus untuk level kepercayaan diri. Jadi upayakan yang terbaik mumpung second layer Jepangnya. Tapi apakah second layer akan mudah? Joy bilang tadi tidak akan mudah. Kedua, kenapa? Dari sisi faktor poin FIFA ranking itu akan pengaruh. Jadi Jepang pun tidak akan dengan sengaja melepas itu. Satu soal fair play, yang kedua adalah soal poin FIFA ranking. Karena mereka pun mau jaga
ranking FIFA mereka. Kalau kalah dari kita kan pasti punya kekurangan poin gitu loh. Ya. Jadi itu juga adalah faktor yang nggak bisa disepelekan. Jadi nggak serta-merta lebih gampang, belum tentu. Karena dia pun pasti jaga reputasinya. Ada poin FIFA ranking yang bisa jadi risiko kalau dia kalah. Ya, karena itu harus all out juga Jepang lawan kita. Coach Indri, so apa yang harus kita betul-betul jaga kalau lawan Jepang ya? Artinya kalau kita main lawan Tiongkok kemarin, meskipun banyak peluang, bagus placing dan lain-lain, tapi kan nggak dapat eksekusi yang bagus. Banyak peluang yang juga terbuang. Apa itu yang harus? Ya sementara ini mungkin recovery ya, karena jarak waktu bertandingnya mungkin Pendek 4 hari ya. pendek sekali dan mereka harus melakukan perjalanan ke Jepang. Jadi paling nggak tim dari staf pelatih sudah memperhitungkan recovery mereka berapa hari, berapa jam, terus setelah sampai apa yang harus dilakukan. Ya mungkin kalau sudah sampai di sana ya paling hanya sedikit untuk merefresh ya. Karena perjalanan merefresh, terus mungkin ya kalau bisa ya striker-striker dikumpulkan untuk mereka melakukan finishing, pemain belakang sendiri, pemain tengah sendiri. Ya nanti akhirnya sebelum H-2 sebelum pertandingan sudah jadi satu komponen lagi. Itu yang saya pikir. Tapi kalau lawan Jepang boleh nggak sih kita tuh punya target skornya berapa? Atau ya main bagus aja udah oke gitu? Ya tadi sudah disampaikan juga. Yang penting kita main bagus dan bisa menampilkan penampilan seperti yang lawan China kemarin. Tolok ukurnya main bagus apa kalau lawan Jepang, Bung Joy? Ya kalau buat saya melawan Jepang ini karena nothing tulus juga untuk mematangkan tim. Jadi ya menurut saya kematangan tim ini karena backbone-nya kan udah ada nih. Backbone-nya timnya Kluivert ini nggak jauh beda sih sama tim sebelumnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya main selepas-lepasnya aja, nggak peduli hasilnya. Cuma memang Jepang pun pasti akan memberikan perlawanan karena mereka nggak mau ranking FIFA-nya kan turun. Betul. Gitu loh. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Harusnya sih Kluivert kan striker ya, waktu di Barcelona kan dia luar biasa, di Belanda juga dia luar biasa. Harusnya dia jamnya untuk latihan itu mungkin harus diperbanyak untuk finishing. Finishing yang menurut saya masih menjadi kelemahan. Karena kemarin kalau tidak ada penalti juga hasilnya mungkin akan berbeda dan kita belum pesta nih hari ini. Gitu loh. Jadi Sate kurbannya beda rasanya ya Bung Joy. Harus jauh lebih klinikal saya kira. Kalau soal ilmunya Kluivert pasti punya, itu yang tidak dipunyai Alex Pastoor mungkin. Danny Lansat juga nggak punya, yang punya justru Kluivert. Karena dia adalah striker. Ya kayak Coach Bambang ini kan dia kalau suruh melatih striker pasti jadi gitu. Nah, jadi harusnya sih memang fokus di penyelesaian. Karena itulah menurut saya departemen yang paling kemarin itu paling kelihatan tidak terlalu oke. Nah, apakah salah satu ukuran untuk permainan bagus lawan Jepang nanti Bung Toel adalah tadi penyelesaiannya juga harus bagus? Enggak, kalau saya sih enggak ngelihat begitu cara melihat. Kemarin 1 gol penalti, ya. Lalu kemudian kita merasa bahwa eksekusi adalah hal yang paling lemah. Kalau saya nggak lihat itu. Kalau ngelihat pertandingan itu it takes two to tango. Jadi ada 2 tim yang main. Kita lihat lawannya gitu loh. Jadi situasi pertandingan akan berubah dengan setiap lawan yang berbeda. Kemarin pasti China punya karakter yang memang lebih cenderung defend. Tapi bukan hebatnya apa ya. Mereka juga tahu situasi. Itu juga pertandingan hidup mati buat mereka. Jadi perubahan strateginya saya lihat dinamis sekali mereka. Jadi patokan ukurannya lawan Jepang apa, Bung? Kemarin defend mereka kuat, nggak mudah. Lalu kalau kita cuma baca crossesnya 21, hanya lihat jumlah angkanya, crosses kita 8, kalah dong aspek ininya. Enggak, karena kita nggak main crosses, nggak main crossing. Kita lihat bagaimana Yakob Sayuri nusuk berani gitu loh. Kombinasi 1-2. Hanya kemudian kan apa yang tadi terapkan di latihan, kalau lihat pada waktu pemanasan sebelum bertanding, itu ada set play, kasih bola, strikernya geser bolanya ke kiri atau ke kanan, shooting gitu loh. Dan semua coba itu. Oleh Romeni saya lihat, Ricky, Egy Melgiansyah itu lakukan itu. Jadi kadang kalau kita cukup jeli, lihat pada waktu pemanasan. Ada beberapa hal yang spesifik diasah dan itu yang akan coba dilakukan. Oke, kalau lawan Jepang dianggap bagus kalau apa? Akurasi? Menurut saya lawan Jepang permainan akan lebih terbuka. Jepang akan main lebih relax, enjoy. Kita pun akan enjoy. Jadi situasi di lapangnya akan Jadi berbeda. main lepas tadi seperti yang Bung Joy bilang. Karena saya lihat kemarin babak pertama 2 center back China itu kokoh banget. Nomor 5, nomor 13 sebelum diganti oleh Browning di babak kedua. Nomor 6 gelandang bertahannya bagus. Nomor 11 bagus. 7, 8 Sergio bagus. 9 bagus. Siapa bilang kemarin pertandingan mudah?
udah tegang, menentukan, kalau draw kepleset, kalau kalah kepleset, itu nggak gampang loh main di pertandingan sebesar itu. Dan anak-anak kita lewatin itu yang luar biasa. Luar biasa. Kalau tadi Bung Toel bilang it takes two to tango, so how to get a good dance with Jepang? Gimana biar dapat dance yang asik sama Jepang? Kita akan bahas lebih dalam lagi.